Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film Korea dengan judul Kingdom Asin of the North. Film yang dirilis Netflix pada 23 Juli 2021 ini merupakan prequel dari film Kingdom yang dirilis tahun 2019 dan Kingdom Season 2 yang dirilis tahun 2020. Kingdom Asin of the North disutradarai oleh Kim Seong-hoon dan dibintangi oleh Jun Ji-hyun, Park Byung-eun, Kim Roe-ha, dan Kim Sia. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang wanita dengan menggunakan herbal yang bisa membangkitkan orang-orang dari kematian. Seperti apa keseruan dari cerita film ini? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan narasi tentang perseteruan dua wilayah yaitu Joseon dan Pajewi. Setelah bertempur dengan Jepang, Joseon Selatan porak-poranda dan hanya Joseon Utara yang masih kokoh seperti sedia kala. Di sisi lain, Joseon dihadapkan dengan ancaman dari orang-orang Jurchen di wilayah Pajewi. Joseon dan Pajewi adalah dua wilayah yang tidak pernah akur. Mereka bermusuhan seperti api dalam sekam. Ada sebuah desa di perbatasan antara Joseon dan Pajewi. Desa ini adalah desa Seongjeoyain. Orang-orang Seongjeoyain tidak diakui oleh warga Pajewi maupun Joseon. Mereka dianggap sebagai orang-orang terbuang. Joseon hanya memanfaatkan orang-orang Seongjeoyain untuk dijadikan mata-mata guna mendapatkan informasi terkait lawan mereka yaitu Jurchen Pajewi. Desa Seongjeoyain ini berbatasan dengan hutan terlarang yang disebut Pisiagun. Konon, menurut rumor, siapapun yang masuk ke dalam hutan ini tidak akan pernah kembali. Seorang anak perempuan bernama Asin masuk ke dalam hutan terlarang yang disebut Pisiagun. Ia menemukan sebuah gua dan pada dinding gua tertulis pesan leluhur yang mengatakan bahwa ada sejenis tanaman yang bisa digunakan untuk membangkitkan orang-orang dari kematian. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Prajurit menemukan tumpukan mayat dari suku Jurchen Pajewi di hutan Pisiagun. Mereka dibantai namun tidak tahu siapa pelakunya. Asin adalah seorang anak perempuan dari desa Seongjeoyain. Ayahnya adalah seorang mata-mata untuk kerajaan Joseon. Orang-orang di desa Asin diperlakukan secara tidak manusiawi karena suku mereka memang tidak dianggap oleh Joseon maupun Pajewi. Asin pergi ke hutan Pisiagun untuk mencari ginseng yang diharapkan bisa menyembuhkan ibunya yang sedang sakit keras. Konon, ginseng itu bisa membangkitkan orang dari kematian. Ayah Asin melarang anaknya untuk masuk ke dalam hutan terlarang itu karena di sana sangat berbahaya. Selain karena hewan buas, siapapun yang masuk ke dalam hutan terlarang itu, maka lidahnya akan dipotong oleh para prajurit Joseon. Sekelompok prajurit dari Chupajin mendatangi rumah ayah Asin. Seorang panglima perang yang bernama Mi Ching-rok meminta bantuan ayah Asin yang bernama Tahyop untuk menyebarkan rumor bahwa suku Jurchen tewas dihabisi oleh harimau. Tahyop adalah mata-mata kerajaan yang sangat loyal dan selalu patuh kepada kerajaan. Ia rela melakukan apapun perintah mereka dan berharap suatu saat ia akan diberikan jabatan di kerajaan. Mi Ching-rok mengetahui jika orang-orang Jurchen dibunuh oleh orang Joseon. Karena inilah ia merahasiakan penyebab kematian suku Jurchen agar orang-orang Jurchen Pajewi tidak membalas dendam di saat orang-orang Joseon sedang tertatih-tatih akibat serangan Jepang. 파주의 여진족 15명의 시신이 발견됐다. Mi Ching-rok mendatangi kepala komisaris militer. Ia menuding jika kepala komisaris militer adalah pembantai suku Jurchen. Karena Mi Ching-rok menemukan bukti berupa potongan manik-manik dari topi milik kepala komisaris militer di TKP.
Sang komisaris mengaku bahwa ia memang membunuh mereka karena suku Jurchen berani mengambil ginseng dari suku Haiwancho. Kebetulan, komisaris berasal dari suku Haiwancho. Mi Qingrok justru mengatakan bahwa ginseng itu milik kerajaan Joseon, bukan milik suku manapun. Komisaris meradang, tetapi Mi Qingrok tidak takut akan gertakannya. Ia justru menggertak balik dengan berkata, "Aku tidak akan mengampuni siapapun yang mengancam keutuhan negara ini, sekalipun orang itu adalah kepala komisaris militer." 이건 Malam itu, Tahyop meninggalkan keluarganya demi menyampaikan rumor bahwa pembunuh warga Jurchen adalah seekor harimau. Sekalipun Asin melarangnya, sang ayah tetap berangkat demi kecintaannya kepada negara. Ia menyampaikan kabar kepada orang-orang bahwa suku Jurchen tewas diterkam harimau. Tetapi ada seorang pria yang justru meragukan ucapannya. Pria ini bahkan mengancam akan membunuh Tahyop jika ia terbukti berbohong. Ibu Asin semakin kritis kondisinya. Asin segera bergegas ke hutan untuk mencari herbal. Di sana ia menemukan catatan di dinding goa yang mengatakan bahwa tanaman ini bisa menghidupkan orang-orang dari kematian. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Panglima prajurit Joseon mencoba memalsukan penyebab kematian orang-orang Jurchen. Mereka berpura-pura mencari harimau pembunuh di wilayah Bukit Betula. Para prajurit ini dibantu oleh para pemburu. Tentu saja para pemburu tidak mengetahui akal-akalan mereka. Dan sejurus kemudian, seekor harimau menyerang para pemburu. Mereka berlari ketakutan. Para prajurit meminta pemburu mundur, sedangkan mereka terus maju berburu harimau itu. Di sisi lain, orang-orang Jurchen Pajewi yang terkenal tangguh dan berani juga mengejar harimau itu. Salah seorang pria dari suku Jurchen Pajewi terdesak dan ia hampir diterkam harimau. Beruntung, Panglima Mi Qingrok berhasil membunuh harimau itu. Ketika dibelah, isi perut harimau itu ternyata sudah membusuk. Itu artinya harimau itu sudah mati kemudian bangkit dan menyerang orang-orang. Prajurit Jurchen menanyakan siapa pembunuh saudara mereka. Dan secara mengejutkan, Mi Qingrok mengatakan bahwa pembunuhnya adalah suku Seong Jeoyain atau suku dari keluarga Asin. Aidagan adalah panglima suku Jurchen. Malam itu mereka menyerang perkampungan Asin sebagai bentuk balas dendam karena mereka mengetahui jika saudara mereka tewas dibunuh oleh orang-orang Seong Jeoyain. Ketika serangan itu terjadi, Asin masih berada di dalam hutan dan sedang dalam perjalanan pulang membawa herbal untuk ibunya. Asin hanya bisa menangis saat mengetahui jika keluarganya tewas dibantai oleh Aidagan dan pasukannya. Asin menemui Panglima Mi Qingrok. Ia memintanya membalaskan dendamnya kepada orang-orang Jurchen karena Joseon adalah negara yang kuat. Asin tidak mengetahui jika Mi Qingrok adalah ular berkepala dua. Permintaan Asin ditolak oleh Mi Qingrok. Asin terus memaksa. Ia bahkan siap menjadi mata-mata menggantikan ayahnya demi membalaskan dendam kepada orang-orang Jurchen dengan tujuan membuat mereka menangis darah. Mi Qingrok akhirnya mengangkat Asin menjadi mata-mata kerajaan Joseon. Asin memulai kehidupan barunya dengan menyamar menjadi mata-mata menggantikan ayahnya. 그들의 눈에서 피눈물을 흘릴 수 있게만 해준다면 복수를. Waktu terus berlalu, tetapi dendam Asin tetap membara di dalam sanubarinya. Asin terus mengasah kemampuan dirinya untuk bermain senjata. Asin kini tumbuh dewasa. Ia menyelinap masuk ke dalam kamp militer milik Pajewi dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang tawanan, di mana tawanan ini ternyata adalah ayahnya. Ayah Asin ternyata disekap dan dibelenggu rantai. Ia sangat menderita. Asin menangis. Ia mencoba membuka rantai ayahnya. Tetapi sang ayah justru meminta agar Asin untuk menghabisi dirinya karena ia sangat menderita dan tidak tahan dengan siksaan yang ia alami. Asin pada akhirnya membakar kamp tersebut dan ayahnya tewas dalam kebakaran itu. Asin menyelinap masuk ke dalam kantor militer milik Joseon. Ia menemukan catatan milik Panglima Mi Qingrok.
Asin pada akhirnya sadar jika Mi Chingrok adalah orang yang tega mengorbankan ayahnya demi menghindari pertikaian antara suku Joseon dan Jurchen. Mi Chingrok memfitnah ayah Asin. Itu sebabnya Ai Dagan menyerang perkampungan Seongjeoyain dan membunuh semua warga di sana. Segerombolan zombie menyerang para prajurit Joseon. Asin ternyata benar-benar mampu membangkitkan kembali mayat dengan memanfaatkan herbal ajaib yang ia temukan di hutan Piseagun. Asin membunuh prajurit Joseon yang sering menggoda dirinya. Setelah itu, ia menjadikannya zombie. Asin juga membangkitkan orang-orang yang tewas akibat keganasan prajurit Joseon dan Jurchen Pajewi. Mereka kini hidup kembali, tetapi berubah wujud menjadi seorang zombie. Asin menggunakan para zombie haus darah ini sebagai senjata untuk menyerang markas Joseon. Ia bahkan ikut serta membunuh orang-orang Joseon yang mencoba lolos dari kepungan zombie. Asin kembali ke desanya dan di sana terlihat pemandangan yang mencengangkan. Ia ternyata beternak zombie dan para zombie ini diberi makan menggunakan tubuh prajurit Joseon dan Jurchen. Asin mendatangi seorang tabib bernama Lee. Ia memberitahu tabib itu bahwa sebelum mayat membusuk, herbal itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat itu dan dengan demikian, dalam jangka waktu 2 jam, maka mayat tadi akan berubah menjadi zombie. Film ditutup dengan adegan di mana Asin berhadapan langsung dengan panglima perang suku Jurchen yang bernama Ai Dagan. Asin melepaskan anak panahnya ke arah Ai Dagan. Tidak diketahui apakah Ai Dagan tewas atau tidak, dan tidak dijelaskan juga bagaimana nasib panglima perang Joseon yang bernama Mi Chingrok. Dan film pun berakhir.